bagaimana kita menyadarkan saudara-saudara kita yang mungkin masih belum aware ya terhadap lingkungan, masih membuang sampah tidak pada tempatnya misalkan. Ya, di antaranya memang kita berharap banyak kepada para tokoh masyarakat. Kita berharap banyak kepada pemerintah desa. Kita berharap banyak kepada pemerintah kabupaten maupun kota untuk juga membantu bersama-sama memberikan edukasi. Kita memang ketika bicara sampah, bicara banjir, bicara lingkungan hijau, ini dulu masa kecil kita yang namanya bungkus makanan ini hanya terbuat dari daun pisang, daun jati. Sekarang sudah ada namanya styrofoam, ada plastik, kemudian sekarang ada bahan-bahan yang mirip-mirip akrilik. Nah, maka ketika kita dihadapan seperti itu, ayo bersama-sama jaga lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Karena bicara plastik ini susah diurai. Betul. Susah diurai dibandingkan dengan ketika kita menggunakan bahan-bahan organik seperti dedaunan tadi. Maka ketika kita bicara berkelanjutan, kita memikirkan anak cucu kita, generasi penerus, bersama-samalah kita merawat lingkungan yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Jatim, gimana kabar? Semoga selalu sehat ya. Jumpa lagi dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan tentu saja hari ini kita akan membahas berbagai topik yang menarik untuk diperbincangkan. Dan Silka tidak sendiri tentu, karena Silka menghadirkan narasumber yang luar biasa, Bapak Husnul Arif SOS dari Komisi D DPRD Provinsi Jatim dari fraksi Partai Nasdem. Dapil Jatim 8 Kediri. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Mbak Silka. Gimana sehat, kabar hari ini Pak? Alhamdulillah. Jenengan gimana kabar? Alhamdulillah sampai sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah datang ke podcast ini Pak Arif. Siap, sama-sama Mbak Silka. Untuk membahas terkait dengan berbagai problem yang ada di masyarakat nih. Jangan problem lah. Apa tuh solusi ya? Solusi ya atau apa? Ya kita cari solusi lah. Kita cari solusi. Oke. Ya. Nah hari ini Pak Arif kita akan membahas topik yang menarik, infrastruktur hijau, bagaimana tata kelola sampah dan juga pencegahan bencana pada musim hujan. Ini kan juga mau masukin musim hujan nih. Betul. Upaya mitigasi pastinya ini diperlukan. Nah kita ingin tahu lebih banyak khususnya Pak Arif di Komisi D yang juga membidangi lingkungan hidup gitu ya. Dan kalau kita bicara soal infrastruktur hijau, Pak Arif, sebelum lebih jauh ke bagaimana tata kelola sampah, pencegahan atau mitigasi banjir dan lain sebagainya, sebetulnya infrastruktur hijau itu seperti apa sih Pak Arif? Iya, kalau bicara infrastruktur hijau ini adalah pendekatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan tentunya, kemudian berbasis dengan bagaimana memaksimalkan lahan hijau, bagaimana lahan yang ada di sekitaran kita ini benar-benar tidak kemudian berisi bangunan. Jadi ada beberapa hal yang nanti akhirnya ada serapan, ada oksigen yang kemudian bertumbuh di situ, kemudian ketika ada hujan lebat pun tanah ini juga bisa menyerap dengan baik. Kurang lebih begitu Mbak Silka. Jadi intinya berkelanjutan lah ya. Resapan, sustainability-nya ini tetap harus diperhatikan gitu Pak Arif ya. Karena sekarang sepertinya pembangunan, investasi itu semakin masif, tapi juga faktor lingkungan ini harus tetap diperhatikan. Intinya begitu ya. Betul, kalau tanah ini kan nggak bisa bertambah Mbak. Betul. Ya hanya di situ aja. Tapi ketika kita bicara sampah pasti akan bertumbuh. Kemudian ketika kita bicara ekosistem harus dijaga, tapi populasi ini terus bertumbuh. Ada tantangan di sana, gitu Mbak Silka. Termasuk alih fungsi lahan dan lain sebagainya tadi ya Pak. Itu diantaranya PR di semua daerah termasuk Jawa Timur. Jadi ketika kita bicara apa sih salah satu penyebab banjir, apa sih yang menjadi problem di lingkungan, diantaranya adalah ada alih fungsi lahan. Dulu yang lahan ini kemudian untuk pertanian, untuk kehutanan, kemudian sudah bergeser menjadi pemukiman. Kemudian ketika kita bicara pertanian dulu perkebunan lah ya, dulu tanaman-tanaman keras yang ditanam, sekarang kemudian fungsinya ini berubah menjadi tanaman yang musiman, akarnya kurang kuat sehingga ketika bicara serapan air ini tidak seperti pohon-pohon yang memiliki akar yang kuat. Ini juga salah satu penyebab kemudian tanah ini menjadi jenuh air. Nah kalau jenuh air menjadi ada potensi longsor, di antaranya begitu. Selain
alih fungsi lahan, kita juga bicara ada pendangkalan. Ya, ada pendangkalan, kemudian ada problem kita bicara sampah. Ya adalah saudara-saudara kita yang mungkin kurang begitu aware ketika membuang sampah. Sehingga aliran sungai ini menjadi terhambat, menjadi tersendat karena ada sedikit kurang sadarnya masyarakat kita. Ya, gitu Mbak kurang Silka. kesadaran akan buang sampah pada tempatnya. Kemudian mungkin ini habit yang kemudian ya ini perlu menjadi perhatian juga gitu ya Pak Arief. Tadi kan dikatakan alih fungsi lahan, kemudian pendangkalan, pola perilaku atau habit masyarakat yang kurang baik terhadap sampah. Tapi bagaimana kemudian Komisi D mendorong pembangunan itu bisa berkelanjutan dan berbasis lingkungan gitu Pak Arief? Kita di Jawa Timur sudah punya perda Mbak terkait dengan pengelolaan sampah regional. Ada perda nomor 6 tahun 2022 dan kita juga ada Pergub nomor 9 tahun 2023 yang mengatur terkait dengan tata kelola sampah regional. Tapi ketika bicara induk undang-undang di atasnya, banyak sekali undang-undang yang sudah mengatur tata kelola sampah maupun lingkungan. Ketika kita dihadapkan bahwa bicara keberlanjutan, bicara berpihak kepada lingkungan, kita mengetuk hati masyarakat. Yang awal atau utama ini adalah bagaimana kita menyadarkan masyarakat bahwa tata kelola sampah ini dimulai dari sampah rumah tangga, sampah domestik, bagaimana kemudian ada pengelolaan pemisahan antara organik sama anorganik, ada pemisahan sampah plastik dan kemudian sampah yang kemudian bisa diurai gitu kan. Karena gini Mbak Silka, Mbak Silka, Jawa Timur ini ketika kita dibilang darurat sampah, saya sepakat. Jawa Timur ini ketika bicara sampah produksinya adalah nomor 2 tingkat nasional. Itu sesuai dengan sistem informasi pengelolaan sampah dari Kementerian LHK. Setidaknya ada sekitar 16 juta ton ya per harinya. 16.000 ton lebih tepatnya. Kalau diakumulasikan setahun ini kurang lebih 6 sampai 7 juta ton yang dihasilkan di Jawa Timur gitu kan. Nah, ini menjadi PR kita bersama bagaimana sampah itu kemudian tidak hanya dibuang di TPA, tidak hanya kemudian kita pakai open dumping maupun landfill, itu kan ada beberapa hal yang kemudian ada yang kemudian bisa kita reduksi dari awal. Sehingga saat di TPA ini tinggal residunya saja. Itu PR dan ini kolaborasi antara pemerintah provinsi, kota kabupaten menjadi penting untuk memastikan itu karena fasilitasi dari Pemprov ini diantaranya adalah pengelolaan sampah regional. Gitu, Mbak. Tapi tadi Pak Arief katakan ini masih PR, bisa jadi memang menjadi PR besar ketika habitnya saja belum terbangun begitu ya Pak, apalagi mengelolanya begitu. Nah mungkin ini jadi muaranya menjadi cukup kompleks problem ini ya terkait sampah ya Pak Arief. Atau Pak Arief melihat ada apa sebetulnya solusi atau rekomendasi dari Komisi D, catatan kepada dinas terkait misalnya, apa sih yang urgensi harus mereka lakukan segera supaya permasalahan ini tidak kembali berulang, apalagi sampai menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Iya. Jadi kalau kami di Komisi D, sekali lagi kita bicara regulasi, kita bicara kemampuan fiskal. Bahwa tata kelola sampah yang kemudian menjadi tugas dan wewenangnya provinsi ini masih sebatas untuk pengelolaan sampah regional. Artinya ada lebih dari satu kabupaten kota yang kemudian difasilitasi oleh Pemprov. Memang perda tadi yang saya sampaikan, termasuk pergubnya yang nomor 6 tahun 2023 ini memang masih belum berjalan di Jawa Timur. Karena apa? Ada banyak hal yang kemudian ketika bicara tempat pembuangan akhir sampah regional ini melibatkan dua kepentingan kabupaten kota. Kediri, kemudian Simolakres, kemudian Probolinggo Raya. Ini harusnya menjadi pionir ya, pilot project berdirinya TPAS regional.
yang ada di Kediri ini sudah berprogres lama, bahwa sudah ada MOU di antara dua kabupaten kota, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, yang ditandatangani oleh kepala daerah masing-masing, termasuk ditandatangani oleh Bu Gubernur. Sudah berjalan proses ini, kemudian sudah ada penentuan lokasi juga, titiknya, kemudian sudah ada kajian AMDALnya, sudah banyak yang kemudian dilakukan, termasuk skema pembiayaannya, sudah mendatangkan GIZ Jerman dan seterusnya. Tapi satu ketika ini harus terhenti. Harus terhenti, kenapa? Karena Kota Kediri mundur dikarenakan ada 1-2 hal. Di antaranya adalah ada hibah atau tukar guling lahan untuk pengelolaan sampah di Kota Kediri. Oke. Nah, itu di antaranya kendala adalah apa? Di antaranya adalah kendala lahan. Di antaranya adalah kendala kemampuan fiskal, karena ada biaya yang pastinya akan dikeluarkan. Gitu. Oke, ini juga termasuk dapil Pak Arief ya. Betul, di Kediri ini. Dan kalau setahu saya dari data yang saya peroleh, Kediri ini banjir tahunan sering kali terjadi dan itu dipicu sampah ya Pak, yang menumpuk di Sungai Berantas. Betulkah seperti itu? Atau saya langsung cross check ke representatornya nih dari Kediri? Iya, iya. Alhamdulillah saya tidak melihat dari sisi itu, Mbak. Silakan. Baik. Jadi kalau impact sampah di Kali Berantas gitu mungkin maksudnya ya, kemudian menyebabkan banjir yang ada di kota maupun kabupaten itu, saya tidak melihat itu. Tapi kalau memang adalah beberapa spot banjir, tapi problemnya bukan karena sampah. Problemnya bukan karena sampah. Lebih ke arah satu, drainase yang mungkin kurang optimal. Yang kedua, khususnya di Kecamatan Tarokan yang ada di barat sungai, kalau bahasa kami menyebut itu, memang ada beberapa spot itu banjir karena kurang optimalnya kali, sungai. Impact dari beberapa pembangunan yang ada di Kabupaten Kediri. Tapi on progress, kami pun juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten, ada kolega di sana, kita sama-sama bagi peran bagaimana setidaknya mengurangi banjir tahunan yang rutin terjadi di Kabupaten Kediri. Gitu sih, Mbak. Baik, luar biasa. Jadi memang upaya-upaya sebetulnya sudah terus dilakukan, hanya saja mungkin implementasinya pasti biasanya ada kendala-kendala tertentu ya Pak Arief. Seperti tadi dicontohkan satu, kemudian lahan yang kemudian yang harusnya digunakan untuk TPA, kemudian ini harus mundur pembangunannya dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut Pak Arief sendiri, ini terkait dengan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dulu deh. Ini apakah sudah cukup efektif? Contoh misal dari dapilnya Pak Arief, masyarakatnya dari pemilahan organik, anorganik, ini sudah sejauh apa? Ya kalau dibilang optimal, saya rasa belum. Tapi upaya pemerintah daerah yang sudah dilakukan oleh kabupaten maupun kota Kediri sudah ada. Kami pun di provinsi bersama UPD Dinas Lingkungan Hidup, ini juga ada banyak kegiatan yang kemudian memberikan edukasi terkait dengan pentingnya pengelolaan sampah mulai dari hulu. Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang sifatnya sosialisasi kepada desa, program-program kebersihan desa itu juga ada. Nah, Mbak Sika, saya minum dulu ya. Oh iya, monggo, silakan. Sorry. Silakan. Alhamdulillah. Saya lanjut, Mbak Sik. Ada upaya-upaya dari pemerintah provinsi melalui UPD. Jadi selain ada sosialisasi, ada beberapa kegiatan yang sifatnya melombakan lah. Melombakan desa bersih, kemudian ada pelatihan pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga. Ini juga kami alami di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri. Kemudian ada support-support dari pemerintah provinsi ini, di antaranya adalah pengadaan roda 3 untuk pengangkutan sampah dari TPS menuju titik yang kemudian bisa di bank data lah. Bank sampah lah. Sampah ya. Bank sampah. Itu juga kalau di Kediri sudah cukup masif Pak, bank sampah itu? Ya, ini sebuah keharusan dan sebuah kebutuhan. Jadi mau nggak mau harus masif sih Mbak Serga gitu kan. Tapi kendala pastilah ada ya. Katanya sekali lagi dengan ada kalanya ini orang ini kan kurang terlalu peduli lah dengan lingkungan, sehingga buang sampah agak
kurang disiplin. Betul, begitu, betul. Karena terkadang juga Pak Arief ketika misalnya ada rumah tangga yang cukup aware dengan memilah sampah organik, anorganik, tapi kemudian masuk di tempat pembuangan bercampur lagi menjadi satu. Nah ini kan jadi problem lagi gitu Pak Arief betul, ya. Betul, iya. Oke, dan kalau tadi juga jenengan sempat menyinggung soal drainase yang mungkin juga masih menjadi kendala dan ini memasuki musim hujan, otomatis ini mitigasi harus dilakukan. Apa kemudian dari Komisi D upaya untuk mendorong dinas terkait supaya ya ini harus dibenahi sesegera mungkin? Iya, bicara drainase berarti ini kan jalan provinsi yang menjadi tugas atau tanggung jawabnya Pemprov Jawa Timur. Jalan provinsi memang kami melihat ada banyak kekurangan kaitannya dengan drainase di beberapa spot ya. Di antaranya kalau kita bicara di Dapil ini terlah ruas jalan perbatasan antara kota dan Kabupaten Kediri menuju bandara. Itu sepanjang itu adalah jalan provinsi, di mana bicara drainasenya ini masih belum ada atau belum maksimal di beberapa titik. Maka kami terus komunikasikan dengan Bina Marga bahwa di proses penganggaran berikutnya di tahun 2026 setidaknya ada upaya bagaimana membuat drainase untuk kebutuhan jalan. Karena kalau banjir, aspal ini kerendam Mbak Silka. Kalau kerendam kan rentan rusak, gitu kan, rentan rusak. Dan ini sudah kita komunikasikan ke dinas terkait. Tapi kalau kita melihat upaya-upaya Pemprov, termasuk yang ada di Malang, sepanjang Soekarno-Hatta itu sudah dilakukan eksekusi itu. Jadi mungkin bertahap ya, mungkin bertahap ada titik-titik kota kabupaten yang menjadi skala prioritas. Bagaimana kaitannya dengan problem drainase yang kurang optimal, ini segera tersolusikan. Oke, karena sekarang apalagi menyangkut lingkungan dengan climate change dan lain sebagainya, curah hujan juga menjadi tidak menentu. Betul, begitu ya Pak Arief. Jadi ini juga harus diperhatikan juga begitu, bagaimana kemudian menata, termasuk Kediri ini sudah mulai dengan ada embung juga ya Pak Arief? Oh ada banyak. Insya Allah sekitar juga 38 titik lah ada embung di sana. Ada beberapa desa yang ada di kecamatan tersebar di Kabupaten Kediri gitu kan. Embung ini lebih ke arah beberapa titik, di antaranya kayak tak ada hujan juga Mbak. Iya betul. Tak ada hujan juga mencegah banjir, kemudian pada saat kemarau ini juga bisa difungsikan untuk pengairan. Betul, karena problemnya sekarang banyak yang ketika hujan banjir, ketika kekeringan ya sudah, kemudian gagal panen dan lain sebagainya. Jadi kemudian itu bisa menjadi mix solusi gitu ya. Betul. Dan sejumlah desa tadi 38 titik ya Pak Arief ya. Kurang lebih begitu. Di Kabupaten Kediri. Di Kabupaten Kediri, ini juga bisa menjadi model infrastruktur hijau desa juga begitu. Dan tapi Jawa Timur sendiri Pak Arief, apakah sudah ada roadmap dalam at least mungkin beberapa tahun ke depan untuk pemetaan mana yang menjadi skala prioritas untuk didahulukan sebagai upaya mitigasi pencegahan banjir dan pembangunan infrastruktur hijau ini? Ya, kalau roadmap ini gini, jadi banjir, sampah ini persoalan yang kemudian bersamaan, tapi pengampunya berbeda-beda Mbak. Jadi kalau tadi bicara sampah, pengelolaan sampah yang TPS, TPA di beberapa titik ini pastinya kan menjadi ranahnya kota kabupaten. Kemudian provinsi ini memfasilitasi TPAS regional. Ada regulasi di sana. Di luar itu kita mensupport bagaimana solusi persampahan yang ada di kota kabupaten melalui edukasi, melalui pelatihan-pelatihan, melalui supporting infrastruktur yang ada di kabupaten kota. Tapi ketika bicara banjir, ini nanti melibatkan banyak OPD. Banjir kalau dari hulu ke hilir tadi sudah saya sampaikan, mulai dari fungsi alih lahan, berarti ini adalah hanya kehutanan. Ada dinas yang berbeda. Sampai turun nanti kita bicara wilayah sungai, ada BBWS untuk daerah Kediri Raya. Ada Sungai Berantas, ada Bengawan Solo, ada sungai yang memang ranahnya provinsi. Kemudian
turun lagi nanti ketika bicara sungai, ada anak-anak sungai yang kemudian kebutuhan irigasi dan seterusnya. Bicara banjir, ini hulu ke hilir. Tadi sudah saya sampaikan ada problem sampah, ada alih fungsi lahan, ada pendangkalan, mungkin juga ada beberapa case itu bantaran sungai yang kemudian alih fungsi juga gitu kan. Kemudian ranting pepohonan yang kemudian tumbang atau patah kemudian nanti menghambat proses berjalannya air sampai ke hilir dan seterusnya. Tapi saya sepakat bahwa ini memang harus dilakukan bersama-sama, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat untuk bersama-sama mencegah, untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Betul. Jadi ketika tadi bicara sesuatu yang apa ya Mbak ya, ini menjadi penting, bicara ekosistem, bicara lingkungan, ya ini menjadi PR yang harus diselesaikan bersama-sama. Jadi kolaborasi antara Betul. Stakeholder atau antar sektor ini menjadi penting, bahwa problem ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu OPD saja begitu. Betul. Ya. Dan iya, Mbak. Tapi sejauh ini dari Komisi D melakukan pengawasannya ya Pak. Apa yang kemudian menjadi catatan penting, atau ini loh muaranya, maksudnya akar permasalahannya di sini loh, dan ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu apa Pak Arief? Ya, mitra kerja kita memang diantaranya adalah PUSDA juga. Itu nanti kaitnya dengan air, tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup ya. Kemudian bicara persampahan itu juga melibatkan Cipta Karya. Banyak Mbak, kompleks. Di Komisi D ketika bicara pengawasan, ya kita memastikan satu bahwa proses penganggaran ini benar-benar seimbang. Kebutuhan satu sama lain. Bahwa ketika bicara lingkungan, bahwa bicara air ini harus ada prioritas. Jangan sampai ketika bicara banjir baru ada pengerjaan. Betul. Kita mengeluarkan banyak anggaran yang sifatnya adalah recovery. Ini kita sudah rugi waktu, biaya juga pasti keluar, effort besar, dan yang tidak kita inginkan adalah ada resiko bencana yang kemudian dirasakan oleh masyarakat. Maka kami mendorong pemerintah provinsi di OPD kami, termasuk di dalamnya ada PUSDA, untuk mengantisipasi dan mitigasi bencana lebih awal supaya potensi bencana ini bisa kita hindari. Betul. Yang sudah dimitigasi aja kadang ini kita ada yang dulu namanya bencana pasti force major ya Mbak. Tapi ya kalau kita nggak kemudian mengantisipasi lebih awal, ini akan menjadi resiko yang lebih besar. Jadi fungsi kami di pengawasan tentunya satu, kita membuka ruang komunikasi dari masyarakat, apa yang kemudian dilihat, apa yang kemudian dirasakan ini menjadi hal yang berpotensi terjadinya masalah, ya silakan dikomunikasikan kami. Kami pun di Komisi D juga turun ke lapangan. Kami pun juga melakukan sidak pengerjaan yang dilakukan oleh OPD. Lebih dari satu kali kami cek lokasi di Malang, di Soekarno-Hatta yang sempat viral karena pohon gitu dan seterusnya. Itu bagian dari upaya kita, Mbak. Kita berkomunikasi dengan pernah di GTV beberapa waktu yang lalu kan, ada pegiat lingkungan juga hadir. Nah di situ kita juga serap masukannya, serap aspirasinya, apa sih yang terjadi di sana dari kacamata teman-teman pegiat lingkungan. Kalau di OPD sebuah keharusan itu untuk kita komunikasi, kolaborasi, apa yang sudah dilakukan, progresnya sejauh mana, pertimbangannya apa, prioritas ini kenapa, dan seterusnya, ini terus kita lakukan bersama-sama. Jadi preventive action ini menjadi penting, yang harus diutamakan begitu ya. Betul, jangan ketika sudah kejadian ini baru berbondong-bondong. Kalau bisa ya kita cegah. Betul, dan itu bisa ya sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat. Tapi tadi ngomong-ngomong Pak Arief menyinggung soal anggaran nih. Memang alokasi anggaran harus sesuai dengan skala prioritasnya begitu ya. Tapi kalau Pak Arief sendiri melihat anggaran yang memang dikhususkan untuk infrastruktur hijau, tata kelola sampah, mitigasi banjir dan lain sebagainya, cukup nggak sih Pak? Atau sebetulnya ini masih ya harus lebih besar lagi supaya ini lebih optimal gitu? Iya, semua daerah
termasuk Jawa Timur punya kendala di antaranya pasti kemampuan fiskal ya Mbak. Oke. Tapi spending mandatory kita itu sudah menggariskan bahwa ketika bicara infrastruktur harus per 30%. Nah, di Jawa Timur kalau DLH yang katanya dengan bicara persampahan, ini kan lebih ke arah pengelolaan sama paskanya. Tapi kita bicara pembangunan infrastrukturnya ada di Cipta Karya. Jadi sampah pun ini melibatkan lebih dari satu OPD. Kemudian bicara banjir tadi di antaranya pasti melibatkan Bina Marga, melibatkan PUSDA. Secara umum apakah ini dirasa kurang? Ya bicara anggaran kita kurang terus Mbak nantinya. Tapi dengan kemampuan fiskal yang ada, harapan kami ada skala prioritas, harapan kami bisa dilakukan seoptimal mungkin, memberikan manfaat buat masyarakat gitu ya. Ya apa ya, kalau bicara contoh Bina Marga kita harus mikirin jembatan, harus mikirin jalan. Pasti teman-teman juga sudah tahu anggarannya lebih dari 1 T di tahun 2025. Tapi ya karena memang infrastruktur itu mahal Mbak Silka. Bicara LH ini memang nggak terlalu banyak. Karena ada Cipta Karya juga yang juga membersamai terkait dengan infrastruktur. Kemudian kita bicara PUSDA cukup besar Mbak. PUSDA tapi lebih ke arah bagaimana aliran sungai ini bisa mengairi persawahan yang menjadi tanggung jawabnya provinsi dan seterusnya. Oke. Tapi didorong untuk kenaikan untuk di tahun 2026 di Komisi D mendorong itu ya Pak? Betul Mbak. Kita terus mengawal itu. Ini bicara air, bicara ketahanan pangan, bicara banjir, ini bicara keselamatan. Betul. Ya spending mandatory terkait dengan infrastruktur tetap on the track. Oke. Tadi sempat disinggung soal Perda terkait dengan hal ini tahun 2022 ya Pak? Perda tahun 2022 betul. Dan Pergub tahun 2023 itu ya? Betul. Nah, Perda 2022 ini apakah dirasa masih cukup relevan atau ada wacana untuk merevisi atau membuat Perda baru terkait dengan hal ini Pak Arief? Sampai saat ini Perda memang kaitannya dengan sampah yang ada di Jawa Timur itu masih Perda sampah regional, pengelolaan sampah regional. Perda nomor 9 tahun 2022 dan ada Pergub nomor 6 tahun 2023 yang mengatur itu. Mohon maaf ya sering kita diskusikan bersama dengan LH. Ini bisa berjalan ketika melibatkan pihak kabupaten dan kota Mbak. Melibatkan kabupaten kota, bahwa pengelolaan sampah regional ini melibatkan lebih dari 1 kabupaten kota, nggak bisa sendiri. Nah, sementara kalau kabupaten kota ada beberapa proses yang harus dilalui gitu kan, di antaranya lahan. Tapi tadi saya sempat diskusi dengan teman-teman LH, ada satu hal yang menurut saya ini adalah harapan besar, bahwa Danantara itu juga siap memfasilitasi penganggaran terkait dengan pengelolaan sampah, gitu kan? Ya dengan catatan tertentu, kalau bicara pasokan sampah harus 1.000 ton per hari, itu untuk titik-titik pengelolaan sampah yang nantinya seperti Benowo untuk tenaga listrik. Nah ini yang tadi saya juga dorong ke teman-teman LH untuk lebih komunikatif, kemudian menginisiasi kepada kabupaten kota, mensosialisasi kepada kabupaten kota apa yang bisa diakses untuk penanganan sampah yang ada di kabupaten kota. Jadi Perda itu ya masih bisa dibilang masih cukup relevan untuk kemudian diimplementasikan ini ya Pak Arief. Dan tadi terkait dengan tempat pembuangan akhir tadi yang kemudian masih ada beberapa kendala. Ini nggak ada upaya untuk ini Pak, mendorong skema kayak public private partnership gitu mungkin. Jadi tidak hanya full dikelola oleh Pemprov, tapi mungkin melibatkan pihak swasta gitu misalnya untuk pengelolaannya. Ya, ini terus kita dorong, Terus kita dorong bagaimana pihak swasta itu bisa terlibat aware ya untuk penanganan maupun pengelolaan sampah. Yang provinsi ini sekali lagi sampahnya masih yang ada di Jawa Timur masih berkutat
tanggung jawab besarnya memang di kabupaten kota. Nah, sampah regional lah yang kemudian harusnya kita hadir di situ. Kehadiran swasta, contoh yang di mana di Kediri Raya dulu waktu itu ada swasta itu dari GIZ, skema GIZ Jerman. Nah, sekarang ada penawaran atau peluang untuk Danantara. Semua pihak harus kita libatkan, Pak. Semua pihak harus kita libatkan terkait dengan pengelolaan sampah itu. Oke, jadi lagi-lagi kolaborasi itu jadi penting untuk berbagai solusi yang ada. Ya. Pak Arief, monggo minum lagi. Kita ngobrol santai kok, Pak. Iya. Walaupun memang ini problem untuk masyarakat dan bagaimana diupayakan untuk solusi-solusi yang harus dihadirkan begitu ya. Terkhusus tadi kolaborasi atau koordinasi antar sektor ini kemudian menjadi penting. Tapi Pak Arief, apa catatannya atau sejauh ini yang jenengan lihat Pak, koordinasi antar OPD tadi? Saya lihat memang banyak OPD yang terlibat begitu, dan kemudian permasalahan dari hulu ke hilir itu harus terselesaikan. Artinya kan apa? Atau bisa jadi sampai hari ini masih ada missing di koordinasi antar sektor itu atau antara OPD, atau seperti apa pengawasan dari Komisi D melihatnya? Ya, balik lagi bicara sampah, bicara infrastruktur hijau memang nggak bisa satu OPD. Ada banyak OPD yang kemudian terlibat untuk bersama-sama. Kemudian nggak bisa parsial, harus komprehensif. Apakah ada missing? Saya masih belum melihat sesuatu celah yang kemudian mendasar gitu kan. Tapi kalau komunikasi, diskusi antar OPD ini yang terus kita dorong, Mbak. Di antaranya ketika kita melakukan rapat kerja atau kunjungan di lokasi ini, kita tidak hanya mengundang satu OPD, tapi kita melibatkan beberapa OPD yang kemudian berkaitan satu sama lain, khususnya OPD yang contoh gini, hampir pasti ketika kita mengundang PUSDA membahas masalah sungai, membahas masalah banjir, kita juga menghadirkan teman-teman dari Bina Marga, dari lingkungan hidup. Itu kita libatkan supaya hal yang tadi ada potensi missing itu bisa kita minimalisir lebih awal. Dan ketika bicara perencanaan atau penganggaran, setiap OPD ini kan sudah ada item-itemnya, Mbak. Apa yang menjadi pengerjaan atau program-program kegiatan masing-masing OPD. Ya ini biasanya kemudian sinergi. Jadi terus dipantau dan diawasi terkait hal itu ya. Belum lagi kalau bicara tadi sampah, ada sampah rumah tangga. Belum lagi kalau bicara sampah industri, ini kan juga bisa jadi OPD lain lagi ya Pak, yang terkait kalau industri gitu. Nah jadi memang agak kompleks ya Pak Arief ya. Betul Pak. Problemnya. Terlebih di perkotaan seperti Surabaya, Sidoarjo ya. Betul. Kalau nggak salah kita bicara sampah domestik ini kurang lebih sekitar 65%, Mbak. Selebihnya adalah sampah industri. Justru banyak sampah domestik ya? Oke. Tapi kalau bicara sampah industri memang masih di beberapa poin-poin tertentu ya, titik-titik tertentu kota-kota besar. Dan ini kita juga melibatkan kalau bicara pelanggaran Perda ini kan yang bertindak adalah Satpol PP kan. Tapi kita juga mendorong masyarakat ada undang-undang di atasnya. Jadi kalau melihat misalkan Mbak, ada sebuah industri yang kemudian amdalnya kurang atau belum ada, kemudian membuang limbah industri di sungai. Ini saya berharap masyarakat juga kok memberikan informasi ini kepada kami. Memberikan informasi ini kepada media lah paling nggak nih, paling mudah sekarang kan di situ. Kemudian pasti nanti akan ada respon dari SKPAD OPD terkait, bahkan ada respon mungkin nanti dari penyelenggara tata laksana itu. Bagaimana sih Pak Arief supaya bisa menciptakan pola partisipatif masyarakat ya? Jangan sampai kemudian misalnya masyarakat melihat ada limbah atau sampah industri yang membuat masyarakat, oh ya sudahlah saya buang sampah sembarangan juga deh. Kan bisa juga memicu seperti itu ya. Dan untuk menghadirkan pola partisipatif, kemudian pola pikir masyarakat yang
kemudian tadi melaporkan. Nah, kadang kan masyarakat bingung Pak, lapornya ini kemana ya, ke siapa ya, dan saya harus seperti apa ya. Nah, ini mungkin bisa juga nih pesan untuk para masyarakat Pak Arief. Ya, Provinsi Jawa Timur, teman-teman OPD ini secara masif Mbak sebenarnya sudah banyak melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan pentingnya pengelolaan sampah. Berkomunikasi, bersinergi dengan pemerintah daerah, kota, kabupaten. Di antaranya adalah lomba desa berseri. Nah, bagaimana kita menyadarkan saudara-saudara kita yang mungkin masih belum aware ya terhadap lingkungan, masih membuang sampah tidak pada tempatnya misalkan. Ya, di antaranya memang kita berharap banyak kepada para tokoh masyarakat. Kita berharap banyak kepada pemerintah desa, kita berharap banyak kepada pemerintah kabupaten maupun kota untuk juga membantu bersama-sama memberikan edukasi. Kami juga mendorong Dinas Lingkungan Hidup ini memberikan apresiasi atau insentif atau reward atau award kepada tidak hanya kepada desa berseri, tapi kepada pemerintah daerah, kabupaten maupun kota yang sudah memberikan kontribusi positif dalam hal tata kelola persampahan. Kami dorong itu supaya ini menjadi bahan edukasi juga pada masyarakatnya, Mbak. Dan motivasi juga ya, betul, supaya hidup. Iya, jadi kadang hadiah tidak seberapa, tapi kepada apa? Tapi lebih kepada ini loh, kami sudah berusaha maksimal untuk menjaga lingkungan, ini menjadi penting juga. Oke, bentuk apresiasi yang diberikan kepada masyarakat karena sama-sama menjaga lingkungan. Betul, tadi ya Pak Arief. Namun juga mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir Pak Arief. Ya. Kediri kan di awal tahun kemarin juga sempat banjir besar ya, di awal tahun 2024. Nah ini juga masyarakat banyak mengalami kerugian. Apa kemudian langkah yang betul-betul harus diperhatikan melihat juga hari ini beberapa daerah seperti halnya kemarin Bali tiba-tiba banjir bandang, memang itu force major, tidak bisa diprediksi dan lain sebagainya, tapi ketika itu bisa dimitigasi paling tidak meminimalisir dampak yang dihasilkan begitu ya. Bagaimana Pak Arief catatan yang diberikan supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi? Ya, lebih tepatnya kayaknya awal tahun 2025 itu. Oh oke. Ini ada di barat sungai tadi yang saya sampaikan, ada banjir yang luar biasa. Ini lebih ke arah kurang optimalnya fungsi daerah aliran sungai. Kemudian memaksa air ini meluber, tidak hanya di jalan tapi di persawahan, di pemukiman. Betul memang kondisi itu, dan upaya kami dari pemerintah provinsi. Satu, saya sudah hadir di sana Mbak, bersama teman-teman PUSDA. Kami cek lokasi, kami juga komunikasi dengan Bina Marga karena kebetulan jalan provinsi yang dilalui. Tapi bicara force major tadi yang jenengan sampaikan, ini masuk ranahnya BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Kami dari Pemprov itu memberikan support juga untuk kolaborasi dengan BBWS. Apa yang kemudian bisa kita support, di antaranya kalau nggak salah waktu itu memberikan bronjong, bantu support sumber daya manusia untuk melibatkan mereka kerja bakti dan seterusnya. Tapi lebih ke arah, karena bagaimana memitigasi itu, ada saluran sungai yang kemudian kurang optimal di sana. Oh, memang itu jadi problem ya Pak. Dan itu sudah menjadi bahan diskusinya teman-teman Kabupaten Kediri, khususnya di Komisi 3 yang membidangi infrastruktur di Kabupaten Kediri. Sudah mengumpulkan banyak stakeholder, sudah mengumpulkan beberapa pihak yang kemudian sama-sama nanti kita carikan solusi. Kalau nggak salah butuh sudetan air Mbak. Kalau sudetan itu dilakukan, nanti insya Allah tidak menumpuk pada titik tertentu. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail teknisnya penyebab banjirnya, tapi memang ada beberapa case sungai yang masih belum bisa optimal. Tapi kalau di dapil jenengan Pak, masih banyak nggak masyarakat yang ada di bantaran-bantaran sungai itu, kemudian yang mendirikan pemukiman? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Tidak signifikan lah yang kemudian menyebabkan persoalan banjir, tidak ada.
Oke. Tapi mungkin juga tadi gaya hidup dan lain sebagainya tadi tuh ya, yang pola Betul. Perilaku masyarakat. Oke, mungkin karena ternyata nggak kerasa nih waktunya Pak Arief Gitu sebagai ya. penutup juga, Iya. ini komitmen pribadi jenengan deh dalam memperjuangkan infrastruktur hijau, karena semua ini kan sekarang harus kaitannya itu dengan ekonomi hijau, infrastruktur hijau untuk lingkungan begitu, untuk yang lebih baik di Jawa Timur sendiri supaya tidak dihantui lagi problem banjir dan lain sebagainya. Komitmen jenengan seperti apa, Pak? Iya. Sebagai statement terakhir. Infrastruktur hijau di antaranya kita harus tidak boleh meninggalkan yang namanya berkelanjutan. Oke. Maka bicara berkelanjutan harus dimulai dari awal. Bagi saya pribadi, saya juga berharap masyarakat pada umumnya bicara gaya hidup ya. Bagi kami adalah yang seperlunya. Kita memang ketika bicara sampah, bicara banjir, bicara lingkungan hijau, ini dulu masa kecil kita yang namanya bungkus makanan ini hanya terbuat dari daun pisang, daun jati. Sekarang sudah ada namanya styrofoam, ada plastik, kemudian sekarang ada bahan-bahan yang mirip-mirip akrilik. Nah, maka ketika kita di hadapan seperti itu, ayo bersama-sama jaga lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Karena bicara plastik ini susah diurai. Betul. Susah diurai dibandingkan dengan ketika kita menggunakan bahan-bahan organik seperti dedaunan tadi. Maka ketika kita bicara berkelanjutan, kita memikirkan anak cucu kita, generasi penerus, bersama-samalah kita merawat lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih banyak Pak Arief. Terima kasih, Jadi Mas kita harus bersama-sama melibatkan berbagai unsur, berbagai sektor juga. Ini tugas bersama. Betul. Menjaga lingkungan kita untuk anak cucu kita. Karena tadi betul disampaikan Pak Arief, contoh sampah plastik ini susah sekali terurainya, dan kalau itu dibuang sembarangan ke sungai, ke laut, apalagi ini merusak ekosistem lingkungan kita di laut, dan juga berbagai permasalahan yang hadir karena sampah itu tadi. Jadi ayo kita jaga bersama, kita kelola dan kita pilah-pilah sampah organik, anorganik, mungkin bisa dimulai dari itu dulu ya. Betul. Dan mengembangkan bank sampah di RT-nya masing-masing mungkin dimulai aja dari yang terkecil, di lini terkecil. Pak Arief, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Terima kasih Mas Ega, terima kasih sudah diundang. Membagi insight yang luar biasa untuk masyarakat yang tentunya bermanfaat sekali. Semoga ini juga mengajak dan menggugah masyarakat untuk dengan gaya hidup yang lebih baik supaya kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik juga. Bapak Husnul Arief SOS, terima kasih dari Komisi D Provinsi Jawa Timur, DPRD dari fraksi Partai Nasdem, Dapil Jatim 8 Kediri. Sukses selalu Pak, sehat selalu. Kita tunggu lain waktu untuk hadir di sini dan berbagi insight-nya untuk para dulur Jatim semua. Terima kasih dulur Jatim sudah menyaksikan Jatim Channel, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Silka Suarizona. Selamat berjumpa lagi.